Oke, kayaknya kita langsung ke segmen terakhir kali ya Kak Apa ya, itu? terkait tentang tanya jawab terkait Kita komen-komen coba yang ada di Coba jawab TikTok nih. satu-satu. Kayaknya udah banyak nih temen yang udah bertanya. Oke, boleh. Coba Dari GLLUH, Min mau nanya dong, aku kan baru balik Indo nih setelah 3 tahun. Nah sekarang mau aktifin lagi ke Mandiri. Nah, itu langsung aja tuh. Berarti dia dari luar negeri ya? Ya. Oke. Kalau bisa langsung Kak, bisa langsung diaktifin lagi ke Mandiri ya untuk peserta di luar di luar negeri ya, kita bisa langsung datang lagi aja ke kantor BPJS atau kanal layanan kita untuk diaktifin lagi ke peserta Mandiri gitu ya. Untuk Kak Galuh ya. Ini Kak dari Boru Sinaga Kak. Kalau minta apa itu surat rujukan di Vaskes 1 RS sebelum 3 bulan bisa ganti RS lain Kak. Nah, Terkait rujukan ya, rujukan. terkait rujukan seharusnya ini paling kita perlu konfirmasi lagi nih ke kakak Boru Sinaga nih. Kenapa nih mau ganti rumah sakit? Karena sebelum rujukan dikeluarkan biasanya dokter FKTP itu harus sudah memastikan keperluannya ini dengan dokter apa, harus dipastikan terlebih dahulu dan menentukan DPJP utamanya itu dokter misalnya spesialis apa. Jadi biarkan tidak boleh balik nih. Jadi nanti karena kita juga ini setiap FKTP juga akan dilakukan evaluasi untuk rujukan yang dikeluarkan apakah sudah tepat. Nah kalau terkait seperti ini kan nanti tentunya FKTP-nya akan sedikit dikeluarkan. Jadi sebaiknya dipastikan dulu sebelum rujukan dikeluarkan ya dari pertama, dari fase pertama, dan keperluan dari dokternya dan sudah dijelaskan ke kakak Boru ini harus sudah jelas itu keperluannya apa, mana gitu, indikasi kemana gitu ya. Ya, misalnya dari rumah sakit ke rumah sakit A ya, rumah sakit A itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Bisa boleh. Itu ya untuk kakak Boru ya. Lanjut nih kita ke Ini apa nih cara daftarin? cara daftarin peserta ini yang tadi yang apa? Oh, yang negeri dari luar negeri tadi ya. langsung aja gitu, langsung ke kantor atau enggak dibawa persyarat-syaratannya gitu. Lihat Pandawa bisa nggak? Pandawa juga bisa, Pandawa online atau Dengan Pandawa tuh nggak perlu ke kantor ya? iya Pandawa tinggal chat aja gitu ya guys. Ya, apalagi kalau peserta mandiri kan Iya. Oh iya kan udah ada tuh untuk nomor kanal layanan online kita ya, itu ada mobil JKN, ada Pandawa sama call center di 165. Oke, siap. Oke. Saya Oke, ini dari Mami RQ. Mami RQ. Siang Pak, siang. Oh, ini panjang Anak usia. saya di Kanggotan kok merah ya Pak, umur 21. Nah, masih kuliah. Oke, baik. Ini berarti posisinya si anak Mami RQ BPJS untuk anaknya masih kuliah. Nah, untuk anak kuliah itu bisa ditanggung lagi ya untuk Mami RQ, diperpanjang sampai dengan umur 25 tahun dengan syarat-syaratnya Ya. Kak. Syaratnya itu ada 2, bisa pakai surat keterangan. ya surat keterangan aktif kuliah atau bisa slip pembayaran terakhir. Jadi bisa datang ke kantor atau hubungi kanal layanan kita online gitu ya. Oke, Mami RQ. Oke, paham ya Mami RQ. Lanjut kita ke ya dari Kica. Kalau program hamil bisa pakai BPJS. Nah, kalau program hamil berarti promil. ya. Kalau sesuai Perpres 82 tahun 2018 untuk program hamil fertilitas itu termasuk cakupan yang tidak dijamin. Program ya, itu mohon maaf itu belum bisa dijamin. Belum dijamin ya untuk Program hamil. saya ya, akun saya ya. Perpanjang BPJS gimana? Oke, yang tadi itu kayaknya bukan. Oke, sama nggak sih? Oh beda Kak. Nah ini perpanjangnya yang gimana ini Kakak? LSP TSRR ya, perpanjang BPJS yang gimana gitu? Iya, dari segmen apa biar bisa kita jelasin gitu terkait prosedurnya gitu. Nah ini Kak dari Eira Eiring, kacamata hitam bisa ditanggung nggak? Kacamata hitam ini maksudnya Dia mau ke pantai kayaknya ini kali ya Kak ya. kacamata yang ditanggung tadi sudah sesuai syaratnya ya, minimal adalah spherisch 0,5 dan silindris. Kalau selain itu kayaknya Kayaknya ini kacamata untuk gaya kali ya Kak ya. Kayaknya belum bisa deh kalau kayak gitu ya. Kayaknya dia mau ke pantai ini Ya. untuk passion kali ya. Kalau itu nggak ditanggung ya Kak ya? Iya. Nggak ditanggung. Belum bisa.
Kak, kalau udah selesai rehab apa bisa langsung turun kelas untuk Aiko keren? Oke, untuk kalau Rehab. misalnya berarti sebelumnya dari Kak Aiko nih BPJS-nya menunggak berarti ya Kak ya. Nah, kalau untuk BPJS menunggak kalau udah ikut program rehab itu yang dipastiin harus lunas dulu tuh rehabnya itu sampai dengan berapa bulan kemarin pilihnya. Dan ya, dan kalau misalnya oke, dan kalau untuk langsung turun kelas itu dilihat dulu Kak untuk status kepesertaannya udah 1 tahun belum. Kalau misalnya belum 1 tahun berarti dia harus tetap di kelas yang lama. Kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun baru bisa diturunkan kelasnya. Paham ya Kakak? Aiko keren, Aiko keren. Aiko keren. Lanjut. Oke Kakak, dan Kalau mau pasang Tommy, apa nih ya? Masak Ibu Ekino. Kino. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang Bu ya. Nanti kita sambil ini ya, maksudnya pasak Tommy di sini apa ya Bu? Saya juga kurang, mungkin ada teman-teman yang tahu pasak Tommy. Iya, teman-teman CKN kan tahu kali ya, bisa dibantu kali share-share. Oke, lanjut. Ini dari Septian. Kak, kalau kita klaim kacamata di optik bisa nggak beda daerah dari atau dari vaskes asal? Kacamata Beda asal. Vasektomi ya, termasuknya vasektomi ya, steril ya. prosedur bedah steril. Vasektomi kalau pada pria itu ini kan kita kembali lagi untuk prosedur bedah itu kan sesuai indikasi medis. Kalau Ya, kalau memang jadi dibutuhkan nah, berarti ini kan kalau vasektomi ini kan steril ya, steril di rumah sakit untuk pria ya. itu ya untuk pria. Nah, untuk pria ini kan ini kemungkinan kan untuk indikasi medisnya yang mengarah ke sana kan jarang. Biasanya kalau untuk yang wanita atau hamil sekalian dia nanti masuk dalam masuk ke dia hamil atau melahirkan SC sekalian itu nanti untuk proses sterilnya bisa masuk pakai. Oh, bisa langsung masuk paket berarti kalau di vasektomi ini kita lihat kondisinya dulu. oh berarti sesuai dengan indikasi berarti ya Kak ya, kembali lagi terhadap indikasi medisnya gitu. Nah, ini yang tentang Kak Septian tadi nih Kak. Kak, kalau kita klaim kacamata di optik maksudnya mau bisa. ngambil kacamata ya, Iya. bukan ini klaim tersendiri ya atau reimburse ya. Iya. Yang penting tadi syaratnya sudah terpenuhi ya Pak Tian. Jadi sudah dapat resep, sudah dilegalisasi dan emang sudah waktunya itu selama apa namanya di optik kerjasama itu harusnya bisa. Sudah Ya. bisa berarti ya. Harusnya bisa itu di Asal tadi ya Kak ya. asal optiknya kerjasama. Kerja kesama dengan kita Dan emang syaratnya sudah sudah terpenuhi. terpenuhi. Bisa. Bisa. Oke Kak Septian ya, paham ya Kak Septian? Kak, saya mau berobat di kampus bisa nggak ya? Oke, untuk Suyanta Yanta. Nah, ini kalau boleh tahu untuk Kak Suyanta Yanta. Berobat apa maksudnya? Iya, berobat di kampus gimana gitu? Kampus Itu. kampusnya ini FKTPK atau rumah sakit atau gimana ini? Iya. Ini perlu klarifikasi lagi sih. Iya. Tapi kalau misalnya emang nih Kak ya di kampusnya itu emang ada klinik kali ya, tapi dia belum pindah vaskes, itu bisa kok dibantu Kak dengan Ya, dengan betul. 3 kali kunjungan. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 kali kunjungan, alangkah baiknya dipindahkan saja. Ya. Gitu. Pindahnya lewat mana? Ya lewat Pandawa, mobil JKE. bisa. Jangan jadikan alasan untuk tidak bisa, teman-teman ya. Karena sekarang kita udah eranya digital ya. Apalagi kebanyakan Gen Z ini Kak. Iya. Pertama kayak ini Kak Gen Z Yes, yes, ya yes. Kak ya. Kak, kalau lahiran perlu screening nggak? Nah, kalau kelahiran Lahiran perlu screening nggak? Screening apa ini maksudnya ya? Screening anak. Sebaiknya sih kalau masih belum ada tanda-tanda klinis kan untuk rutin kontrol ANC-nya, antenatalnya sebaiknya di bidan. Di bidan kita juga sudah baik kok FKTP. Jadi kalau memang ada indikasi perlu rujuk, pasti akan dirujuk pasti ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir sih itu. Apa ini? Kenalan ngaji BPJS. Apa ini? Bang Hajar. Ini untuk Bang Hajar mungkin bisa diperjelas kali ya pertanyaannya Bang gimana? Haji. Apa ini? Apa ini maksudnya ya? Hilang. Oh mungkin dia pengajuan yang bantuan pemerintah kali Kak gitu. Oh, Nah, untuk Bang Hajar nih mungkin bisa dikoordinasi lagi ya terkait di tempatnya gitu, di mana Kak Bang Hajar di mana gitu. Bisa kalau misalnya kalau yang PBI pusat, PBIJK bisa langsung ke
dinas sosial, atau kalau misalnya bantuan kota atau daerah bisa langsung ke dinas kesehatan. Ya, untuk Bang Hajar aja. Bang Hajar aja. Selanjutnya Kak Vanila. Kakak melahirkan di rumah sakit harus ke Vaskes dulu ya. Nggak meski balik lagi sesuai indikasi medis. Jadi emang persoalan pertama Kak Vanila ini kelahiran keberapa nih? Ya. Nah, sebaiknya kontrol pertama, atau kalau belum ada kira-kira kelainan atau apa gitu ya, masih untuk kontrol biasa silakan aja ke FKTP dulu. Untuk di screening apakah emang masih normal, tidak perlu ke rumah sakit ya ke KTP aja, ya nggak perlu ngantri jadinya, yang masih bisa diatasi di Vaskes tingkat pertama ya Kak ya gitu. Jadi rujukan itu sesuai indikasi medis. Iya, Kalau betul. emang ada kelainan kira-kira gawat janin kah, atau kira-kira mungkin letaknya bermasalah setelah diuji, ya itu pasti akan dirujuk. Nggak mungkin akan ditahan di KTP. Iya, betul paham. Oke, paham ya untuk sobat JKN, untuk yang Kak Vanila ini ya. Minta rujukan terus. Nah ini Kak, dari Salam Olahraga, kursi roda mana tadi? Mana nih? Oh iya, pasti kami sudah ada. Kursi roda di Kursi roda tadi sudah dijelaskan, karena dia belum masuk dalam alat bantu kesehatan. Kursi roda untuk sementara emang belum. Jadi kita kan menjalankan amanah peraturan dari pemerintah. Jadi kalau emang dia masuk pasti nanti akan bakalan untuk sementara berarti belum. Nanti bakalan ada info lebih lanjut ya Kak. Ya, kalau misalnya emang ada akan diupdate. betul. Oke, baik. Kak Borneo. Nah dari Kak Borneo Aquaculture ya, bagus namanya. Kak, kalau sudah lunasin tunggakan terus mau masuk tagihan ke kantor suami, ngurusnya kantor BPJS atau Pandawa. Oh, jadi kayaknya dari Kak Borneo ini dia sebelumnya dari Mandiri kayaknya Ya. Dia dari Mandiri, terus ternyata terus suaminya udah dari BPJS pegawai ya. Menerima upah berarti ya. Oke, yang pastinya harus lunas dulu ya Kak Borneo ya. Kalau emang sudah lunas tagihan sebelumnya, itu nanti bisa dialihkan ke tanggungan suaminya gitu, bisa ke kantor atau bisa ke Pandawa ya itu pokoknya. Yang penting bisa kok, yang penting intinya lunas dulu baru bisa. Nah, ada yang lucu nih. Apa nih, apa? Dari Kica nih. Kadang kacamatanya pakai BPJS nggak tuh? Oh, Nah, sebenarnya nih, ayo. sebenarnya kacamata ini bukan kacamata min lebih kayak cuma kacamata gaya Kacamata gaya. iya biar di kamera biar kayak orang-orang pinter kayak gitu. Oh, kacamata gaya. Mohon maaf mengecewakan ya. Maaf ya, belum. Karena belum ada indikasinya kalau gitu. Oh, alhamdulillah masih sehat ya berarti ya, masih sehat. Gitu. Kalau bisa jangan sih Kak ya. Oke, lanjut. Ini Kican kami sudah. Tanya, kalau di mobil JKN sudah aktif untuk bayi baru lahir, apa nunggu 14 hari baru bisa dikenakan PPU? Oh, kalau misalnya peserta PPU. Nah, ini untuk Kakak Cai. Ini kalau misalnya di mobil JKN kan itu kan pasti udah didaftarin ya. Kemarin lahirnya di mana? Kalau misalnya lahirnya dari rumah sakit, itu pasti dari pihak rumah sakitnya bakal mendaftarkannya langsung gitu kan. Tapi statusnya masih bayi nyonya. Ya, Bayi nyonya. Dan itu pasti udah aktif, nggak perlu nunggu 14 hari. bisa langsung Ya, kalau betul. emang ada keluhan silakan Langsung berobat. aja. Tapi kalau misalnya sudah masuk dalam KK, itu wajib diperbarui Kak nama, gitu biar enak gitu ya. Kan Ya. udah ada nama, kenapa Iya. nggak diubah? Nanti dipanggilnya Bayi bayi nyonya. Bayinya siapa kan? Siapa kan banyak bayi nyonya. Oke, itu mungkin ya itu Kak Cai. Terus ini ada dari Cahilong. Kak, kenapa tagihan BPJS tiba-tiba double ini? Nah, itu kenapa kira-kira? Mas Danta ini kira-kira. Kak, kenapa tagihan BPJS tiba-tiba double Cahilong? Oke, jadi kalau terkait untuk yang tagihannya double, Mungkin bisa ya cross check ulang. iya kayaknya bayar sesuai dengan tagihannya aja. Itu ya untuk sobat JKN ya. Kalau emang tagihannya tuh nggak muncul atau nggak sesuai, jadi bayar aja sesuai dengan biayanya sebenarnya. Tapi udah tahu kan karena pembayarannya bisa di mana aja gitu ya. Sudah Bisa tahu dicek di atas Ada. Mobil JKN atau di link bawah Mobil kita. JKN. Jadi mobil JKN juga ada tuh teman-teman tekan pembayaran kita ya. Kemudian siapa? Bilang apa tadi? Mana?
Udah ini tadi. Ini aku sakit habis putus. Kayaknya curhat ini. Curhat ini. Nis, aduh, aku sakit habis putus. Sebaiknya rujuk ke dokter spesialis apa kak? Aduh, Spesialis aku aja lah. kayaknya curhat ke aku aja kali ya. Ya, itu enggak ya teman-teman, kalau itu enggak ada, enggak ditanggung lah kalau gitu. Selanjutnya 25 kak, saya udah terdaftar di JKN, pas tadi buka aplikasi suruh daftar ulang, pas daftar ulang malah nggak bisa. Apa nih kak maksudnya terdaftar di JKN? Ini statusnya mobil JKN kali ya. Nah kak, mungkin dari verifikasinya mungkin kali nggak muncul kali ya kak ya. Dilihat dulu tuh emailnya atau nomor handphonenya udah terdaftar belum yang sesuai. Kalau misalnya memang belum sesuai, diubah dulu aja, bisa dalam Jawa kok. Kalau sudah tinggal diikutin aja lah. Oke kak, 25. Makasih kakak. Sama-sama. Psikolog belum. Nah, psikolog kak, gimana kak? Ya kak, psikolog itu psikolog kalau di Perpres 82 sepertinya belum ada secara spesifik membahas itu, tapi nanti coba kami pastikan kembali ya. Kak Ayu Puspita ya. Setahu kami sih emang belum masuk spesifik untuk cakupan dijamin. Oke. Kak, dari Kak Dudu. Pak, kalau jatuh dari pohon pisang ditanggung kak. Ini kayaknya apa nih? Ini jatuh dari pohon pisang kayaknya karena emang mau manjat ini, kayaknya bukan karena kerja kali kak ya. Dia kayaknya mau ngambil pisang kali di belakang rumahnya kali ya, tiba-tiba jatuh gitu. Ya kalau nggak ada unsur kerja itu bisa dijamin. Tapi kalau dia usahanya jual keripik, itu kebun untuk dijual belikan, termasuk usaha kerja. Jadi itu harusnya punya jaminan jaminan kerja. Ini bukan bpjs kesehatan ya gitu. Oleh Kak Dudu lagi pernah ketemu kakak yang kacamata waktu lain pakai mobil Honda Swing. Oke, terima kasih Kak Dudu ya. Oke, emang gitu ya. Sudah pun regulasi bayar denda rawat inap itu gimana kak? Regulasi bayar denda rawat inap. Jadi dia menunggak. Jadi kalau bapak ibu menunggak iuran pas waktu misalnya dilunasi hari ini, kemudian rawat inap, nah itu akan ada denda, namanya denda pelayanan. Itu jangka waktu itu sudah dibayar 45 hari. 45 hari. Selama 45 hari itu, jika Kak Sugar pun itu dirawat, itu nanti akan kena namanya denda pelayanan. Berapa kisarannya? Iya, hitungannya itu 5% dikali biaya rumah sakit diagnosa awal ya. Itu dikali bulan menunggak. Kalau misalnya tunggakannya 10 bulan, itu pengalinya 10 bulan. Jadi dikali 10 berarti. Jadi bisa dihitung sendiri ya, 5% kali biaya awal rumah sakit untuk penyakit awal, misalnya diagnosanya pas waktu masuk hipertensi. Dilihat tuh biaya hipertensi, paketnya itu di aturannya berapa dikali tunggakan. Nah, itulah itu kira-kira perhitungan segitu. Nah, itu nanti keluarnya pas sudah keluar dari rumah sakit kan kak? Jadi di awal biasanya sudah menyelesaikan administrasi dulu. Di awal. Untuk penjaminan di rumah sakit ke pemain rawat inap itu ditunggu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 Jadi harus diselesaikan. Oke, baik. Dan harus ditentukan di awal. Oh iya, untuk yang penghitungan tadi ya kak ya, itu tuh biayanya itu kan 5% tuh kan, 5% dikali biaya rumah sakit dikali bulan tunggak. Nah itu ada maksimalnya kak, maksimalnya 12 bulan. Iya, jadi walaupun dia nunggaknya udah 2 tahun ya, tetap dihitung 12 bulan. Tapi sebaiknya jangan menunggak. Iya, betul. Itu cukup memberatkan. Betul ya. gitu ya. Karena kita udah bayar tunggakannya, harus bayar denda juga gitu. Karena kita kan nggak tahu ya kak ya kedepannya kita gimana, kapan sakit, kita dan ya itu kita bersedekah. Betul. Kita gotong royong gitu. Yes. Tuh. Aslinya ganteng. Terima kasih. Nah, mana tadi? Kak, tolong dong, giftnya dong. Ada nanya soal pemutihan kak. Nanti kita urut dulu ya. Mana tadi? Di bawah ini. Aslinya ganteng. Kak, maaf nanya. Kalau tunggakan sampai 6 tahun, kalau mau dibayar ada potongan nggak? Oke, baik, nih dari Kak Ria Suwese ya. Kalau terkait berarti dia nunggaknya udah lama nih Kak, 6 tahun. Tuh, kalau 6 tahun kalau sampai sekarang, besar ya Kak ya. Itu tergantung
anggota keluarganya juga. Nah, untuk sobat JKN, kalau misalnya emang nunggaknya itu udah lebih dari dua tahun, lebih dari itu 2 tahun, kita bakal nagihnya tetap 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Jadi hanya 25 bulan pembayarannya. Gitu. Halo kakak, saya mau tanya kenapa saya belum pernah daftar di aplikasi Mobile JKN tapi tulisannya udah terdaftar. Maksudnya mungkin dia pernah registrasi mungkin atau sudah pernah didaftarin, mungkin dia lupa. Iya, mungkin dia udah pernah didaftarin ya kak ya nicknya tersebut, tapi dia mungkin lupa password. Itu bisa direset ulang kok untuk kak mama muda, kok bisa direset untuk aplikasi Mobile JKN-nya. Nanti bisa DM aja kalau enggak ya. Iya. DM ke sini. Boleh. Oke. Sinta, Bang, bagaimana cara tahu siapa-siapa aja yang terdaftar BPJS? Soalnya suami saya terdiri dari dua orang tunggakan. Oh, di Mobile JKN satu. Iya, kalau di aplikasi Mobile JKN tuh udah ada tuh sobat JKN. Paling tuh di keluarga info pesertanya ya kak ya. Pesertanya. Siapa, kelasnya di mana, kelasnya gitu udah lengkap kok. Nanti harus download dulu tuh Mobile JKN-nya teman-teman ya. Wajib dong. Udah link tuh. Jadi nggak perlu tanya. Kalau emang masih perlu pertanyaan ya silakan telepon. Oke, Kami siap menerima. Siap di call center kita. Apa ini? Soal pemutihan. Nah, silakan tuh. Soal pemutihan terkait yang tunggakan tadi berarti kak ya? Kayaknya sih ya. Isu sekarang ini mungkin ya. Isu. Ya, berarti kalau emang tunggakan memang penagih ya, tagihannya tetap 25 bulan sih. 25 bulan pasti dari pemutihan. Ya, sampai dengan saat ini ya BPJS Kesehatan itu masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah melalui peraturan presiden. Gitu. Jadi silahkan nanti ditunggu ya untuk informasinya. Kami untuk sekarang masih menunggu konfirmasi lebih lanjut gitu. Soalnya saya pun belum terdaftar. Ini gimana ini Mas? Oh, yang tadi nih. Tadi ya, yang dia udah terdaftar. Mungkin dia baru mau registrasi pertama sekaligus daftar mungkin. Mungkin Coba lagi. Harusnya bisa. Seharusnya bisa sih Kak Sinta Farastika. Nanti DM aja kalau merasa kesulitan ya Kak siapa? Kak Sinta. Kak Sinta Farastika ya. Nanti silahkan di DM aja boleh. Kak, anak saya baru terdaftar BPJS Mandiri tapi ada tunggakan 24 bulan. Mau ajukan rep apa harus bikin akun JKN sendiri? Nah, terkait untuk bayi. Ya bayi, kalau misalnya berarti si anaknya ini kayaknya kelahirannya dikenakan peraturan presiden kayaknya yang 82 nomor 2018 ya. Berarti kalau misalnya peserta dari jaminan kesehatan lahirnya di atas 2018 ke atas itu udah dikenakan peraturan presiden, di mana dia udah terhitung tagihan sejak dia lahir gitu. Maksimal 28 hari harus sudah didaftarkan. Karena kalau udah tidak terdaftarkan dia tagihannya bakal terbentuk sejak dia lahir tuh dengan maksimal 25 bulan atau 24 plus 1 bulan berjalan, dan itu nggak bisa direhab gitu Kak. Dia emang harus dibayarkan langsung gitu. Sama nih Kak Andi Rafasya. Ya, untuk Kak Andi Rafasya ya, terkait itu kita harus nunggu dulu ya Kak ya dari pemerintah maupun dari presidennya Kak ya terkait pemutihan. Kalau sama nih juga tanya. Nah ini nanya nih, gimana Kak cara resetnya? Gimana cara resetnya? Kakak buka di menu awal itu bahkan ada tulisan ubah kata sandi. Di bawah itu kan masuk, dimasuk ada tulisan lupa kata sandi. Nanti masukin nick sama captcha. Nah nanti tinggal pilih verifikasi email atau nomor handphone. Ya, pasti dipastikan. kalau nomor handphone itu pasti ada pulsa ya teman-teman, maksimal 5.000 aja juga cukup kok, 5.000 gitu. Oke. Kak Andi juga tadi ya, Kak Andi ya, paham ya tadi? Udah ini kayaknya berulang aja nih. Oh sama nih berulang. Oke. Aduh. Udah Andi Alantio dah. Siapa tuh Andi Alantio? Andi Alantio sudah pindah ini siapa? Kak Emai Bloom Beauty. Oh Kak Andi. Ya, itu saat ini udah pindah dia ke Batu Raja, ke kabupaten ya, di Prabu ya. Andi Rafasya yang tadi cara keluar BPJS di Kakak Lama secara online. Kak, cara keluar BPJS. Nah ini dicek dulu nih Kak Baby, status kepesertaannya yang apa nih cara keluarnya. Kalau BPJS-nya yang mandiri nggak bisa dinonaktifin.
Paling kalau misalnya untuk pemisahan datanya itu dengan catatan udah bisa kakak. Kalau mau secara online bisa lewat Pandawa. Oke kak. Oke. Baby. Abisel Bisa bang kalau lunasi BPJS yang menunggak 2.600. Apa itu? Maksudnya nunggaknya 2.600? kayaknya tunggakan 2.600.000 kayaknya kan. Oh mungkin ya. Mungkin ya kalau iya mungkin ada aplikasi apakah langsung nah ini kalau untuk Kak Abisel kalau misal emang BPJS-nya statusnya menunggak terus tunggakannya bisa sanggup ya kalau misal langsung sanggup bayar 2.600.000 langsung dibayar aja nanti dia langsung aktif tapi ada tapinya ini kalau misalnya dia dirawat bakalan Ya. ada denda pelayanan Tadi. denda pelayanan. Kalau rawat jalan tidak ya, itu hanya untuk rawat. Nah, Ya, Kak Abisel apalagi itu Kak kemarin saya urus BPJS punya saudara saya ya. di status masih non aktif terus. Nah, Kak Wulan, pengajuannya mungkin bisa dikoordinasi lagi kali ya Kak ya ke dinas sosial setempat ya gitu ya terkait tentang Pemdanya yang jelas ya. gitu. Nah, gimana gitu prosedurnya mungkin bisa di follow up lagi gitu. Iya betul karena dari BPJS itu hanya menerima datanya kan itu banyak usulannya dari mana ya dari dinas tersebut ya. Takut udah dilunasi belum bisa aktif. Tenang aja. Kalau udah dibayar 1 kali 24 jam udah langsung aktif dia Kak Abisel. Tapi kalau misalnya emang belum aktif bisa langsung lapor atau tanya kali ya ke kantor lebih Ya, jelasnya gitu kenapa bisa belum Seharusnya aktif. langsung aktif. Seharusnya langsung bisa aktif ya untuk Kak Abisel. Selanjutnya Kak Wulan. Yang tadi Oh ini Kak, tadi ya, ulang ya. Artinya kalau ulang. Kak, kalau pemeriksaan kehamilan USG bisa di vaskes enggak? Oh bisa dong. Sekarang di FKTP pun USG bisa. Udah, Jadi teman-teman. tenang aja nih, ibu-ibu hamil ini mau ke rumah sakit mau ke FKTP bisa. Jadi untuk di dokter keluarga atau TPMD sekarang TPMD. bahasanya itu sudah ada beberapa yang dilengkapi dengan USG. Bisa ngecek ya. Puskesmas juga bisa. Udah dulu bisa. Jadi aman. Kalau misalnya emang memerlukan lanjutan bisa Nanti akan Yang penting sesuai dengan prosedur aja teman-teman sobat JKN ya gitu. jangan APS ya. Atas permintaan sendiri. Kak, kenapa di APK JKN? Aduh, hilang tadi. Mana? Kelebihan, pelan-pelan. Kak, kenapa di aplikasi JKN Pesertanya cuma satu, padahal Padahal aku ada 3 orang. Nah ini kakak dari status kepesertaannya apa? Tuh, kalau misalnya status kepesertaannya yang PBI, itu kan emang pendaftarnya emang mungkin nggak bareng, mungkin nggak serempak gitu ya kak. Ya jadi mungkin datanya terpisah. Tapi kalau misalnya mau peserta mandiri, pasti kalau mandiri pasti dia bakalan Pasti dia langsung gitu ya, sesuai. Semuanya ya, atau PPU ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan di aplikasi Mobil JKN tuh kalau kita ngecek di info peserta kan itu kan kalau di nomor keluarga udah muncul semua tuh, Pak. Ya, Tapi dengan catatan nomor keluarganya benar, nomor Iya. kakaknya. Gitu. ini ya online ya. Iya Jadi udah kita ambil ya. Asal dengan nomor kakaknya udah sesuai gitu. Oke, Kak kalau tunggakan BPJS sudah dilunasi bisa langsung digunakan enggak ya BPJS? Ya, Ya, bisa. betul. Bisa. Sasarannya. Semua yang bisa langsung digunakan. Ini Kak Penny ya terkait Tadi info sudah ya. pemutihan ya, pahamnya. Kemudian, Lah BPJS ini saya kira tadi anak warga lagi belajar bareng. Wah, anak muda. awet muda berarti ya. Waduh. Alhamdulillah. Terima kasih nih. Kak, Anak siapa muda. Kak Rainda? Kak Renda, tolong Kak mawarnya ya. Mawarnya. Habis nih kayaknya. Oh belum. Belum. Oh masih. HP-nya kemarin hilang soalnya terdaftar itu pakai HP yang hilang itu. Iya, berarti Oh, Kak kalau misalnya emang handphone sebelumnya hilang terus lupa password bisa di-reset aja kok seperti yang saya bilang tadi ya. Kak Dari tunggakan oke BPJS kalau ada tulisan periode September. BPJS KIS ada tulisan periode September. Gimana maksudnya nih Kak Asri? Kak Astri Naufal. BPJS KIS ada tulisan periode. Ini mungkin bisa dijelasin lagi kali ya Kak ya maksudnya itu apa? Ya, ini dapat info dapat periode infonya. periode September 2025 itu dari mana? Dari mana infonya Kak ya? Biar bisa kita cek ulang kali ya. Mandiri Kak bisa. Oh, yang mandiri itu kakaknya udah pisah belum? Kalau emang sudah pisah, bisa langsung ke kantor atau lewat online juga bisa, gitu kayak Pandawa tadi bisa. Pandawa bisa kok.
Kak, penangguhan pembayaran itu berapa lama ya saya buat daftar di JKN? Nah, ini berarti Kak Wiwin ini baru alih mandiri kayaknya Kak ya. Oh Alih iya, mandiri. ya. Nah, ini Kak Wiwin kita tanya dulu nih, Kak Wiwin kemarin pendaftarannya yang pilih 14 hari atau yang tanpa 14 hari? Ya. Kalau yang tanpa 14 hari itu dia bisa langsung bayar di hari itu juga, Kak. Tapi kalau misalnya dia non 14 hari yang nunggu 14 hari, berarti dia harus nunggu 14 hari dari dia didaftarkan. Biasanya ada rentan waktunya itu sampai dengan tanggal berapa. Kalau udah lewat nanti kode, pasti kan ada kode virtual account-nya tuh kalau kita daftar. Kalau udah lewat dari tanggal yang udah tentuin, nanti dia bakal kadaluarsa dan harus diupdate ulang dan nunggu 2 minggu lagi. Jadi dilihat aja Kak di kertas VA-nya itu ada tulisannya nggak. Kalau misalnya nggak ada tulisan periode pembayaran sampai dengan tanggal berapa, itu bisa langsung dibayarkan aja. Oke ya Kakak, siapa tadi? Kak Wiwin. Denda pelayanan mahal nggak Kak? Denda Tadi denda pelayanan tergantung dari diagnosis dokternya. gitu. Jadi ya kita juga tidak bisa Mengada-ngada ya lagi ya. tergantung dari dokter rumah sakitnya. Rumah sakit. Yang pasti Pak siapa tadi nih? Oh, Kak Samui. Pak Samui. Lebih baik tidak menunggak. Kak Samui. Iya. Itu lebih aman. Iya. Walaupun kita sehat, alhamdulillah kita membantu yang lain, gotong royong. Pastinya Kak Samui harus bayar rutin tuh. Pembayaran kalau bisa pembayaran itu setiap tanggal 10. 10 itu udah pembayaran paling mantep gitu ya Pak ya. Kalau emang nggak bisa tanggal 10 itu paling mentok akhir bulan lah, jangan lewat bulan berjalan gitu. Mungkin kalau nggak mau pusing ya, kalau pembayaran dia yang manual bisa yang auto debit. Oh iya. Yang ditarik langsung dari saldo rekening gitu, itu Ya, lebih enak Nggak itu repot Kak. juga ya. Iya, dan biasanya dia tuh di bawah tanggal 10 udah ditarik biasanya untuk pembayaran. Jadi kita nggak perlu repot-repot. iya, tinggal cukup sediain uangnya aja. Iya. Kak. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa tuh ditarik gitu. Gimana? Kalau nggak ada uang nggak bisa dong dibayar. Lanjut. Kalau digunakan tuh lahiran Sesar, Kak. bisa nggak soalnya baru dilunasi? Bisa. Tapi tadi denda pelayanan Pak. Tetap masih ada denda pelayanan. Yang perlu Bapak cari tahu adalah biaya sesar tuh. Itu jadi perhitungan juga tuh. Biasanya biaya sesar lumayan mahal Pak. Dan denda bunganya berapa? Itu kan tadi dijelaskan 5% dikali biaya awal rumah sakit dikali bulan maksimal 12 bulan. Jadi Bapak bisa sudah memperkirakan kira-kira denda pelayanannya berapa ya gitu. Nanti Bapak bisa hitung sendiri ya. Oke, untuk 9Han soal pemutihan tadi udah paham ya. Kita memang masih menunggu lagi nih untuk lebih lanjut gitu ya. Pasti bakal kita diinfokan gitu. Mungkin bisa dipantau terus di IG official kita ya, BPJS Kesehatan RI gitu. Sampai mana kita tadi? Udah naik ya? Banyak ya. Oh banyak juga ya. Oh, alhamdulillah banyak sekali yang antusias ya. Iya. Oke. Kak mana Kak Ana? Siapa itu? Kak Ana. Temannya. Nah, ini tadi ya pemutihan. Kan dari Kak Mia. Ya Lorenzia. Kak, kalau BPJS PBPU Pemda nggak bisa nambah anggota di kantor BPJS ya Kak. Nah, ini Pemda. Kalau dari bantuan pemerintah daerah, dia emang harus pengusulan lagi gitu, Ya. pengusulan lagi instansi terkait ya. Betul. Bisa langsung ke dinas kesehatannya gitu ya. Tapi kalau misalnya emang statusnya itu BBL kan, itu bisa langsung ditambahin Ya. dengan maksimal 28 hari. 28 hari tadi bisa langsung ditambahin. Terus Kak BPJS bisa dipakai. gajinya. Oh iya Mas. Kak, kalau Bayaran bisa. di kantor gaji dipotong tapi juga masih aktif itu gimana ya Kak? Nah ini harus di cross check dulu ya Kak untuk Kak Ferenisa ya, untuk BPJS-nya dari perusahaannya. Jadi mungkin bisa ditanya lu, kok udah dipotong tapi kenapa masih yang PBI? Mungkin belum dialihin kali Ya. ya dari HRD-nya perusahaannya gitu Kak ya. Baby G. BPJ, kalau Kak BPJS bisa dipakai semua vaskes enggak sih? Kayak antar pulau gitu. Oh, ini tadi yang tadi, tadi. ya. Kalau Kak Baby G Baby sedang G. berkunjung ke pulau mana misalnya? Pulau Karimun. Dari Nah, mana tuh? terdaftarnya saya di Linggau. Itu bisa dibantu. Itu tadi ya, Iya, maksimal 3 3 kali kali. dalam 1 bulan. Kalau misalnya Kak Baby G di situ menetap agak lama, sebulan, 2, 3 bulan, dipindahkan Pindah aja saja. biar tidak repot. Iya, betul. Ya. Tapi kalau untuk sementara itu bisa 3 Bisa kali 3 kali. maksimal dalam 1 bulan ya. 1 bulan. Oke. BPJ ya, paham. Ini Kak Mi Kak yang Mi tadi tadi sudah. Kak mana Kak Ana? Oh. Kak Ana.
teman kayaknya ya. Ya teman. Karena ada Piu. salam ya. Piu kak, kok BPJS ku udah Setor, tapi setiap periksa pasti tidak aktif. setor apa nih maksudnya? Pembayar kayak mandiri kayaknya kali Iya ya. Ini bisa aja coba DM aja atau Iya, bisa kantor ke kantor biar bantu ya. bisa dibantu cek gitu kenapa udah dibayar tapi statusnya nggak aktif Ya, gitu. Kak Piu ya bisa Mungkin- DM ya Kak Piu. Mungkin bisa jadi pembayarannya tuh gagal gitu kak. Ya, Biar bisa nggak jadi. aktif gitu kan. Makanya tidak masuk ya. Betul gitu. Tidak terbaca di kita. Kak Ian Street tadi Oh ini udah ya. sama terkait pemutihan ya sudah dijelaskan di awal. Kan tadi udah kak, aku BPJS Mandiri tunggakannya udah dibayar lunas tapi di aplikasi DKN tidak aktif. Nah ini juga bisa ini Kak siapa ini ikan Kak ikan buntal. Ikan buntal. Ikan buntal nanti silakan DM aja nggak apa-apa itu. Ya, Nanti kalau mau coba kita cek tanya-tanya. lagi ya. Bisa Karena dibantu cek. kita nggak tahu ini kenapa kendalanya. Ini sama Kak Wiwi Kak, tadi. kenapa setiap lewat tanggal tagihan pas mau bayar nggak ada tagihannya kak? Nah ini Kak Yani dicek dulu nih kak, kenapa bisa lewat? Kayaknya Kak Yani ini BPJS-nya dari penangguhan kayaknya. Mungkin ya. yang fee yang 14 hari tapi dia udah lewat tuh. Itu dia emang tertutup kode virtual akunnya Kak Yani ya. Jadi emang harus diupdate lagi tuh biar bisa dibayar gitu. Ya di Pandawa juga bisa ya Kak Yani ya untuk diupdate virtual akunnya. Tapi kalau sudah diupdate nanti dilihat dulu tuh tanggalnya sampai dengan tanggal berapa biar nggak nunggu lagi ya Kak Yani ya. Takutnya nanti dibutuhkan pelayanan kesehatan kali ya Kak ya gitu. Kak, ada masyarakat PBI-nya dinonaktifkan, mau aktifkan kembali gimana ya Kak? Nah terkait tentang PBI ya, mungkin bisa diusulkan kembali ya untuk Kak Tirtak ya untuk pakai dinas sosialnya. dinas sosialnya biar masuk bisa Usulan masuk lagi. usulan lagi gitu. Kak, penangguhan pembayaran berapa lama kan tadi sudah. Ini banyak nih Kak Kak, Wiwi. kalau mau daftar anak umur 6 tahun itu gimana? Nah ini untuk kakak Mel, anak umur 6 tahun itu emang belum kelahiran 2019 berarti itu Iya. harusnya udah terhitung dari Iya. lahir ya. berarti dia udah masuk BBL berarti ya Kak? Iya. Tapi dicek dulu nih Kak, untuk orang tuanya, untuk Kak Mel ini dia BPJS dari yang apa nih? Oh ya. Kalau misalnya dari yang mandiri emang tetap peraturan tersebut. Tapi kalau misalnya enggak mandiri atau PPU ataupun PBI nanti pengusulan lagi. Kalau yang PPU bisa dicek dulu tuh anak keberapa gitu biasa ya. Kalau tak 1 2 3 otomatis. Kalau anak keempat nggak bisa dia pengusulan ke ininya. HRD-nya ya Kak. diuji. Oke, kita coba pilih lagi yang belum yang agak berbeda ya. Ini mohon maaf ya untuk yang belum direspon mungkin. Lagi. Kemarin ada chat dari BPJS Kesehatan, ada kesalahan informasi tagihan yang diinformasi. Dicek dulu nih Kak informasinya gimana nih terkait tagihannya. Kesalahannya Pastikan dulu ya, bukan penipu. Dan nomor resmi dari Nomor BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan yang penting udah ada centangnya ya kalau di BPJS Kesehatan dia Kalau resminya. nanti mungkin teman-teman telekolektif kita. Mungkin dari teman telecollecting emang benar-benar ada tunggakan gitu. Kak, saya baru pakai mobil JKN tapi kenapa verifikasinya cuma bisa dipakai satu data saja, perubahan data saja. Gimana ini? Currency. Itu kira-kira kenapa itu? Verifikasinya cuma bisa dipakai satu data saja. Ini kemarin verifikasinya pakai apa Kak? Pakai mungkin ada kesalahan ini kali apa? Mobil validasi. Iya, mungkin centang. validasinya kan. Coba dicek lagi. Dicek ya, lagi dulu aja. statusnya udah centang validasi atau belum? Kak, bisa Kak ganti nomor telepon untuk mobil JKN lewat online? Ya, harus ke Ya, bisa. Itu kan bisa banget. itu di atas itu ada tuh teman-teman tuh karena layanan online kita ya, di Ya. mobil JKN Pandawa bisa banget itu, bisa bang. Digaji ASN, Jo ada, coba tuh apa Jo? ada Mana tadi? ada potongan di BPJS tapi juga ada Di potongan TPP, tapi apa TPP? di TPP juga potongan. Oh ini kita kan terkait pemotongan gaji. Mungkin Kak Jo ada mungkin bisa ke ininya ya. Iya, satuan Satuan kerjanya gitu apa ini potongnya itu ya Kak ya. Bisa konfirmasi ke sana. Kita kan biasanya kan langsung terima. Betul. BPJS enggak. Kalau mau ganti BPJS. Nah, Kak, kalau misalnya mau ganti BPJS dari perusahaan ke KIS gimana? Ini dicek dulu nih Kakak ada apa? Dari perusahaannya emang udah non aktif atau masih aktif? Ya. Kalau masih aktif kenapa mau pindah ke PBI? Itu malah lebih ini ya sebenarnya. Apa itu? Oh, terkait
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang merubah dasar penghitungan iuran JKN. Oh, yang TPP ini yang tadi Kak, yang terkait mana? Ini yang potong Ya. 2 kali. Yang itu ada peraturan presidennya ya, nomor 75 tahun 2019 yang berubah dasar iurannya. Awalnya sesuai dengan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, komponen penghitungan iuran JKN hanya gaji dan tunjangan keluarga dengan komposisi 3% dan pemberi kerja itu 2% dari pekerja. Dengan Perpres nomor 75 tahun 2019, komponen dasar penghitungan iuran JKN bagi PPU menjadi gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Gitu. Oke, kita coba sebelum berapa menit lagi nih kita? Berapa lagi? 2 menit. 2 menit lagi ya. Sobat JKN, Yang kita mau coba- tanya yang kira-kira pertanyaannya yang emang belum kita. Oh, udah habis kok ini. Ya udah habis, dikit lagi. Udah, kita coba pilih 1-2 pertanyaan lagi. Silakan. Kok saya verifikasi nomor lama ke nomor baru nggak bisa? Nah, itu kakak udah ngubahnya belum? Kalau cuma ngubah dari apa? Belum diubah dari sistem, dia memang belum bisa Kak. Emang harus diubah dari sistem tuh. Nah, dia harus ngabarin dulu ke Pandawa, atau bisa lewat ke kantor. Lagi Kak, gimana kalau mandiri? apa nih? Apa di soalnya aku cek. Cepet iya hilangnya ya. Ada yang ngechat lagi ya? Hilang itu. Ini untuk Kak Ambar, ini bukan BPJS TK ya kita di sini ya, BPJS Kesehatan. Oh iya, di JHD itu ke BPJS TK ya, kabar ya. Kalau aku mana? Kak, saya kemarin daftar di JKN, tapi kenapa yang bayar kelas 1 ya, terus bisa ganti yang gratis? Ini untuk Kak Inka gimana nih kok bisa dia daftar BPJS tapi dia Daftarnya kelas 1. iya kelas 1. Tapi pengennya sebenarnya gratis. Nah, itu gimana kemarin untuk apa? Proses administrasinya Iya. gitu. Kalau misalnya emang dari Kak Inkanya emang ngomong mau kelas 1 ya otomatis daftarkan di kelas 1 Iya. gitu. Kalau untuk beralih ke gratis mungkin pengusulan ya Kak ya untuk Pemda terkaitnya. bisa atau enggaknya tergantung dari Pemda terkait gitu. Berapa menit lagi? 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Nah, kita mungkin Ya mungkin 1 menitnya kita untuk ini aja kali ya Kak ya, untuk kita kesimpulannya aja kali ya Kak ya. jelas. Oke, baik deh. Terima kasih ya untuk sobat-sobat JKN yang telah memberikan menanya-nanya ya kayak menanya-nanya. Masih banyak nih yang Iya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Oke, jadi kita kasih kesimpulan dulu ya Kak ya. Baik, kesimpulan kita live pada hari ini ya, bahwa BPJS Kesehatan menanggung berbagai jenis alat bantu kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan berlaku. Alat bantu yang dijamin seperti alat bantu dengar, kacamata, kruk, protes alat gerak, bahkan polar neck, penyangga leher. Peserta yang membutuhkan alat bantu kesehatan harus melalui pemeriksaan dan rujukan dari vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Setiap alat bantu memiliki masa pakai tertentu dan bisa diganti setelah masa pemakaian berakhir sesuai standar yang telah ditetapkan. Gitu. Oke, kayaknya udah habis lah ya Kak ya. Jangan lupa ya untuk sobat JKN untuk follow akun TikTok BPJS Kesehatan dan media sosial BPJS Kesehatan lainnya. Dan kita pastinya kita akan minggu depan ya Kak ya bakal bertemu lagi atau mungkin yang belum bertanya mungkin kita jawab bisa stay tune di minggu depan ya dengan podcast di akun yang sama di jam 3 sore. Oke baik teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk download aplikasi Mobil JKN sekarang juga ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi website kita di www.bpjskesehatan.go.id atau hubungi call center kita di 165 atau WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Next week kita akan membahas yang lebih banyak lagi terkait tentang BPJS Kesehatan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Thank you buat yang bertanya. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya.